Saya berani bercanda dengan Pak Ahmad dengan Ibu nih karena udah macam keluarga saya. Beliau lah yang membawa saya ke Pasir Pangarayan tahun 2010. Sekarang udah tahun berapa? 2022. Asal saya kenal dengan Pak Ahmad ini macam mana? Saya ceramah subuh di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Ceramah saya waktu itu tentang amanah. Siapa saja yang tidak amanah, nanti di akhirat dia akan dituntut. Rakyatnya, masyarakatnya meminta tanggung jawab. Bupati yang tidak amanah, bupati yang ingkar, bupati yang pengkhianat dituntut di hadapan Allah. Tiba-tiba berdiri dia pulang. Waktu itu dia bupati Rokan Hulu. Selesai acara pengajian subuh, datang kepala dinas PU. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz tak tahu siapa tadi yang balik waktu Ustaz sebut bupati. Tidak, bupati Rokan Hulu. Kenapa dia balik? Mungkin tersinggung. Aku tak peduli. Aku baru balik ceramah, mana aku tahu dia bupati. Tak berapa lama sesudah itu datang telepon masuk. Assalamualaikum. Tengok nomor tak ada nama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Bupati Rokan Hulu. Ini yang tersinggung tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam. Balam ditangkap di kota Kabun. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya harga sawit sedang turun. Insya Allah naik, amin. Apa kabar bapak-bapak, sehat? Apa kabar ibu-ibu, sehat? Ternyata Bapak Dr. Haji Ahmad MSI ini tidak selamanya bisa diikuti. Tadi saya tengok dia tegak berdiri di sini untuk dekat dengan rakyat. Saya pun pura-pura ikut pula. Rupanya angin. Mudah-mudahan kita mengikuti Pak Ahmad kedermawanan beliau. Amin. Kita ikuti Pak Ahmad semangatnya beliau. Amin. Kita ikuti Pak Ahmad istiqomahnya beliau. Amin. Tapi di samping laki-laki yang gagah perkasa, sesungguhnya ada perempuan yang luar biasa. Betul? Hadir juga bersama kita Ibu Hajah Magdalisni. Ada di belakang, tidak kelihatan. Ibu, banyak yang rindu dengan Ibu. Masya Allah. Mudah-mudahan Ibu juga sehat. Amin. Datuk-datuk, Bapak Ibu Kades, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, tolong jangan berdiri di depan ibu-ibu. Mereka tengok, kata dia, Masya Allah, tabarakallah. Ini namanya Desa Lubuk Bendahara. Di Desa Lubuk Bendahara ini isinya orang-orang kaya semua. Kenapa? Karena semua bendahara-bendahara disinilah lubuknya. Bendahara partai, bendahara organisasi, bendahara. Saya mendengar nama Lubuk Bendahara ini tahun 1998. 24 tahun yang lalu, ketika saya sedang berada di kota Kairo, kenalan dengan mahasiswa-mahasiswa Riau di Persatuan Mahasiswa Riau di Kairo. Saya dari Lubuk Bendahara, nama Safrudin Sa'an. Dari sini kampungnya kan? Almarhum. Itulah awal saya dengar Lubuk Bendahara. Tapi baru sekali inilah dibawa Pak Ahmad ke Lubuk Bendahara. Pertama kali saya tausiah kemarin. Pertama kali dibawa Pak Ahmad ke Lubuk Bendahara.
Padahal seluruh Rokan Hulu ini keliling, saya sudah dibawanya. Waktu mau calon bupati keliling, tapi sekali ini baru dibawa ke Lubuk Bendahara. Dalam hati saya nampaknya ada hajat yang lebih besar nampaknya Pak Ahmad. Inilah maka dibawanya saya ke Lubuk Bendahara, karena disinilah kantong suara. Mau jadi apa Pak Ahmad? Hah? Jadi apa? Jadi gubernur kita Pak Ahmad. Masya Allah, mudah-mudahan jadi insya Allah, amin. Tadi begitu diumumkan, MTS mendapat 150 juta, tepuk tangan semua. SMK mendapat 200 juta, tepuk tangan. Orang yang dapat duit, awak yang tepuk tangan. Kenapa masyarakat Lubuk Bendahara ikut tepuk tangan? Memangnya bapak dapat duit? Ibu dapat duit? Kenapa ikut tepuk tangan? Ikut berbahagia. Ikut bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Itulah namanya cinta. Cinta artinya ingin menyertakan orang lain dalam kebahagiaan dan ikut serta dengan kebahagiaan orang lain. Maka saya yakin dan percaya orang Lubuk Bendahara adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta. Tapi cinta ini kan masalah rasa, betul? Rasa tidak bisa diceritakan dengan kata, betul? Karena rasamu bukan rasaku. Kata siapa itu? Kata aku yang sedang kepanasan. Rasaku di sini tak bisa kau rasakan di sana, saudaraku. Di atas hange, di bawah lebih hange. Rupanya karpet kau plastik. Tapi kalau sudah cinta, lautan kan kuseberangi, bukit akan kudaki. Betul? Kita datang kemari semua karena kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini peringatannya adalah peringatan Isra Mi'raj. Ini perlu saya ingatkan. Jangan nanti pulang ditanya apa acara tadi, kampanye gubernur. Ini banyak yang salah paham ini. Ini adalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua yang datang ini pulang mendapatkan pahala sebagai umat Nabi Muhammad yang masuk surga insyaallah. Amin. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj? Ketika Isra Mi'raj itu sebelum naik ke Sidratul Muntaha, sebelum pergi ke Masjidil Aqsa, dado Nabi kok dibolah. Setelah dibelah dicuci pakai air Zam-Zam. Inilah yang disebut dengan pensucian hati. Jadi kenapa tadi ibu-ibu ikut tepuk tangan? Kenapa bapak-bapak ikut tepuk tangan? Padahal SMK yang dapat duit 200 juta, padahal MTS yang dapat 150, karena hatinya kalau hati kotor tak mungkin bisa ikut tepuk tangan. SMK dapat 200 juta. MTS 150. Kenapa kau tak tepuk tangan? Sakit hati. Tapi saya lihat tadi semua wajah cerah, ikut senang, ikut bahagia. Dipanggil pula oleh Pak Ahmad. Ustadz Somad silakan maju ke depan, berfoto. Yang memperjuangkannya di atas di Jakarta, Pak Ahmad memperjuangkan duit itu sehingga turun dari Jakarta sampai ke Lubuk Bendahara. Abdul Somad giliran ikut memfoto. Ditulis oleh wartawan, Riau Pos sudah turun duit ke Lubuk Bendahara, ke SMK dan MTS sebanyak 450 juta. Ustadz, kenapa yang Ustadz sebut yang 150 sama yang 200? Yang MDA 10 tadi itu tak usah kita sebut. Nanti takutnya dibalik, yang 10 itu pula yang disebut, yang 200 tak disebut. Tapi insya Allah semuanya
Baik, ini penyakit umat sekarang, tak bisa ikut senang menengok kesenangan orang lain. Abdul Somad datang ke Lubuk Bendahara, dikasih bunga. Saya tengok bunga Pak Ahmad kuning. Kok bunga tai ayam gua bang? Saya dikasih bunga merah. Yang kuning jangan tersinggung, yang merah jangan bahagia, karena dua-duanya bunga plastik. Sampai di atas mimbar, di atas pentas tuh aku tetap memasang. Ku tengok Pak Ahmad dibuka ya. Oh, rupanya tidak dipakai untuk ceramah. Aku tengok Pak Ahmad dibuka, aku buka pula. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata kalau sudah Pak Ahmad datang, tenda pun ikut jadi warna biru. Membiru tenda. Untung bunga itu tak ikut membiru tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi momen pertama, poin pertama tentang Isra Mi'raj adalah membersihkan hati bersih. Kalau ibu beli kuali aluminium, warnanya terang benderang, tapi lama-lama kuali ini berubah menjadi warna hitam. Kuali itu yang pertama kali hitam bagian mananya? Bagian tengahnya. Masak telur ayam pagi mulai hitam, menggoreng nasi mulai hitam, memasak tumis mulai hitam. Pertama hitam hatinya, lama-lama telingonya hitam. Kuali zaman dulu bertelingo, kuali anak-anak milenial sudah tak pakai telingo lagi. Apa namanya? Teflon. Baru dibeli sudah hitam. Jadi yang pertama kali kotor adalah hati. Makanya dalam Quran dikatakan khatamallahu ala qulubihim, hatinya kotor duluan. Wa ala sam'ihim, telinga kotor. Wa ala absarihim, mata tertutup, telinga tersumbat. Gara-gara hati sakit hati. Saya yakin dan percaya yang datang siang ini orang Lubuk Bendahara semua hatinya bersih. Kalau tak bersih hatinya, tak mungkin dia datang menengok Pak Ahmad, anggota DPR RI, orang Rokan Hulu yang terpilih menjadi wakil rakyat, berkantor di Senayan. Kalau orang hatinya kotor, siapa yang datang? Pak Ahmad. Biarlah di situ dia yang dapat mobil dinas, dia yang dapat rumah dinas, dia yang dapat istri dinas. Istri tetap. Ini Pak Ahmad. Mudah-mudahan beliau diangkat Allah derajatnya lebih tinggi lagi insya Allah. Nanti tahun 2024. Orang yang hatinya bersih ini doanya makbul. Betul? Mau datang. Abdul Somad datang karena disediakan pentas. Abdul Somad datang karena disediakan karpet. Abdul Somad datang karena disediakan atap. Tapi mereka orang Lubuk Bendahara mau datang duduk di atas karpet hijau, di atas rumput, tidak pakai atap. Inilah orang-orang yang hatinya bersih dan lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Diaminkannya pula Pak Ahmad. Maksud aku tadi memancing. Inilah orang yang lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Jangan Ustaz, jangan, mestinya begitu. Kita ulang balik. Walaupun datang tidak pakai karpet, tidak pakai atap, tidak pakai tenda, hatinya bersih. Mereka inilah yang antin masuk surga lebih dulu daripada Abdul Somad. Sama doanya. Kadang manusia ini sholatnya rajin, jilbabnya panjang, mukenanya bagus, tapi menengok tetangga ganti rumah baru domam. Betul cakap saya. Kadang manusia ini mukenanya putih,
bajunya putih, hatinya hitam. Lebih baik pakai baju hitam tapi hatinya putih daripada baju putih hatinya hitam. Aku sendiri. Kadang awak ni salah-salah cakap balik ke badan sendiri. Alhamdulillah, Allah masih sayang, tak ditunjukkannya apa yang ada dalam hati manusia. Betul. Abdul Somad ditutupi pakai peci, Abdul Somad ditutup pakai singlet, ditutup pakai baju koko, ditutup pakai sorban, ditutup pakai baleho, ditutup pakai nama yang panjang 3 meter. Ustadz, Profesor, Doktor, Haji Abdul Somad, LC, MA, semua gelar sudah diambil, tinggal satu yang belum, almarhum. Tapi kalau menghadap Allah, apakah profesor dibawa? Apakah doktor dibawa? Apakah peci dibawa? Apakah sorban dibawa? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Menghadap Allah tak bawa harta, tak bawa anak, illa man atallah. Menghadap Allah hanya membawa biqalbin salim, dengan hati yang Kalau awak mati yang awak bawa adalah hati, maka jagalah hati dari iri dan Tengoklah panitia. Apa kata panitia? Ustadz Somad kalau panas bisa ke dalam, supaya kalau Ustadz mundur ke dalam tidak malu kepanasan, karena ada alasan disuruh panitia. Panitia ini mengasih tahu, dia takut kalau Ustadz ini pingsan, ada 2 tempat lagi. Nanti sore sekali lagi di Rokan Ompek Koto, nanti malam di Ujung Batu. Kalau sampai pingsan di sini, yang disalahkan panitia di sini. Paksa ketua panitia menggantikan nanti malam. Begitulah hati ketua panitia ini bersih. Kalau hati panitia tak bersih, ditengoknya Ustaz kepanasan, mampus sudah. Selama ini ceramah pakai AC, selama ini ceramah masuk TV, selama ini di lubuk bendahara tahankan panas. Jadi hitam dia sekalian. Emang orang lubuk bendahara nih bersih-bersih hatinya. Nasib baik awak udah nikah. Mancing aja bawa. Pak Ahmad senyum, ibu tak senyum. Saya berani bercanda dengan Pak Ahmad dengan ibu nih karena udah macam keluarga saya. Beliaulah yang membawa saya ke Pasir Pangarayan tahun 2010. Sekarang udah tahun berapa? 2022. Asal saya kenal dengan Pak Ahmad ini macam mana? Saya ceramah subuh di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Ceramah saya waktu itu tentang amanah. Siapa saja yang tidak amanah, nanti di akhirat dia akan dituntut. Rakyatnya, masyarakatnya meminta tanggung jawab. Bupati yang tidak amanah, bupati yang ingkar, bupati yang pengkhianat dituntut di hadapan Allah. Tiba-tiba berdiri dia pulang. Waktu itu dia bupati Rokan Hulu. Selesai acara pengajian subuh, datang kepala dinas PU. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz tak tahu siapa tadi yang balik waktu Ustaz sebut bupati. Tidak, bupati Rokan Hulu. Kenapa dia balik? Mungkin tersinggung. Aku tak peduli. Aku baru balik ceramah, mana aku tahu dia bupati. Tak berapa lama sesudah itu datang telepon masuk. Assalamualaikum. Tengok nomor tak ada nama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Bupati Rokan Hulu. Ini yang tersinggung tuh. Ya Pak, betul ini nomor Ustaz Somad. Betul. Saya sudah siap-siap ini. Jangan-jangan dibawanya Kapolres. Ada apa Pak? Bisa Ustaz ceramah ke Islamic Center Pasir Pangarayan?
Itulah awal saya dibawa ke Islamic Center Pasir Pangarayan 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Tahun 2016 dicoret nama saya, tak masuk lagi. Berganti bupati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertemanan persahabatan ini dari dulu sampai ke Lubuk Bendahara, dan insya Allah kami disatukan Allah dalam surga Jannatul Firdaus. Tengoklah eloknya hati orang Lubuk Bendahara. Padahal yang ku bilang masuk surga cuma aku sama Pak Ahmad. Mudah-mudahan berteman di dunia, bersahabat di Lubuk Bendahara, kami berdua masuk surga dalam Jannatul Firdaus. Amin, kata jemaah. Padahal dia tak ada doa kan. Memang orang hatinya bersih, tidak suuzon, tak buruk sangka, rezekinya lancar, dimudahkan Allah hidupnya insya Allah.